berhenti kehidupan sampai selesai di dunia, tapi akan berkelanjutan nanti di akhirat. Dan Allah tegaskan, nuhyil mauta wa naktubu, kami menghidupkan semua yang mati, entah matinya dari golongan manusia, golongan jin, golongan malaikat, semuanya akan dihidupkan kembali. Dan ini yang ditegaskan dalam ayat, karena urusan kematiannya semua manusia tahu pasti akan mati. Namun banyak orang yang tidak begitu yakin kalau sudah mati akan hidup kembali. Itu para koruptor gak akan jadi korupsinya kalau tahu bahwa mereka akan dihidupkan kembali. Para penjahat kalau yakin bahwa sudahnya mati akan hidup kembali, mereka akan membatalkan perbuatan jahatnya. Tapi mungkin mereka juga tahu, cuma memang terkalahkan gitu ya. Keyakinannya terkalahkan oleh nafsunya. Makanya di sini diingatkan dengan kata inna nahnu nuhyil mauta, dan ada lanjutannya, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang telah mereka lalui dan mereka kemukakan dan mereka tampilkan. Qaddamu ada qadimu, ada qaddamu, ada qadamu. Apa bedanya tuh? Kalau qadimu yang telah berlalu, qadima yakdamu, qadima itu datang. Kalau qadamu itu yang telah berlalu. Kalau qaddamu yang telah mereka kemukakan. Uqaddim laka artinya saya kemukakan. Nah di sini qaddamu wa naktubu ma qaddamu, yang telah mereka kemukakan dengan lisannya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan fisiknya, mereka kedepankan sehingga kita lihat. Itu maqaddamu. Yang tidak kita lihat, Allah melihat. Dan ini tentunya berkaitan dengan pikiran, dengan perasaan, dengan keyakinan. Wa atharahum, dan juga pengaruh atau bekas-bekas dari perbuatan yang telah kita lalui, semuanya ada catatannya di hadapan Allah. Rekaman qalbu ada di hadapan Allah. Bukan cuma rekaman suara, rekaman gerakan. Yang kita saksikan dalam kehidupan manusia sehari-hari, ya, rekaman itu ada rekaman perasaan, rekaman suara dan rekaman perbuatan. Tapi di hadapan Allah, getaran hati, pikiran, lintasan pikiran ada rekamannya di hadapan Allah. Sangat mengerikan ya. Ketika seseorang ingin melanggar aturan, saya mau sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang dilarang, baru saja punya keinginan seperti itu, ada catatannya di hadapan Allah. Dan apabila enggak jadi, enggak jadi, bahaya nih, ya Allah ampuni, langsung dihapus, enggak jadi catat di hadapan Allah. Tapi kalau perbuatan baik langsung dicatat walaupun belum jadi. Surat Hud ayat 114 menyebutkan, innal hasanat yudhibnas sayyiat dzakirin. Innal hasanat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu tulisan periksa nanti ya. Nunnya tidak pakai alif. Kalau as-sayyiat pakai alif. Ada apa di balik perbedaan tulisan? Hasanat kebaikan-kebaikan tulisannya diperpendek. Mengingatkan kita begitu cepatnya dicatat di hadapan Allah. Sedangkan as-sayyiat tulisannya agak panjang, ada alifnya. Dipersilahkan bagi orang yang mau berbuat baik berpikir dulu mau dilakukan apa enggak. Bila tidak dilakukan enggak jadi, walaupun sudah punya niat buruk enggak jadi dicatat. Itulah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanat yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Kembali kepada tadi bahwa amanat itu adalah dari Allah, hanya disampaikan oleh para pembimbing. Para pembimbing menyampaikan amanat kepada para santri. Jelas tidak ada niat yang lain kecuali untuk kepentingan para santri juga. Maka karena itu amanat dijaga, entah amanat berupa tugas seperti umpamanya piket, dan untuk siapa tuh ya piketnya?
Bukan untuk yang lain, untuk diri masing-masing, untuk kepentingan bersama. Dan ketika kita niat ingin menjadi orang yang berguna bagi kepentingan bersama, oh luar biasa nilainya di depan Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Pengaruhnya terhadap yang lain ada catatannya. Dan ada hadis dari Alqamah. Dia mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah. Seseorang berkata satu kata yang mungkin dianggap sederhana. Perkataan itu berguna apa tidak berguna? Sederhana. Dilalui saja begitu. Ternyata perkataan tersebut berguna bagi yang lain. Itu mengalir, itu nilainya terus sampai hari kiamat. Dan nanti pada hari kiamat dia bertemu dengan hasil berkata tadi, atau hasil berbuat tadi, atau tampilan wajah. Itu ditemukan, oh waktu dulu tanggal sekian jam sekian aku tersenyum mengeluarkan kalimat yang baik, aku sih tidak memandang bahwa itu akan ada hasilnya. Cuek-cuek aja gitu. Ternyata ada hasilnya. Itulah yang dimaksudkan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sebaliknya, orang berkata sederhana saja. Tetapi ternyata itulah termasuk yang dibenci oleh Allah. Terpelihara itu sampai hari kiamat. Mungkin di antara sama kita, sama teman, boleh jadi bercanda, tapi candanya kelewatan. Gak sengaja bercanda. Kan kadang-kadang antara sesama kita yang sudah dekat, suka kelewatan canda itu aja. Tanpa disengaja. Bajunya bagus gitu. Berapa harganya? Masih berapa lagi itu bayarannya? Kredit berapaan tuh? Ya sederhana lah gitu ya. Itu adalah dianggap dipandang sederhana, ternyata catatannya sampai hari kiamat. Kata Bilal bin Harith, saya kadang-kadang kalau ingat kepada hadis ini, mau ngomong gak jadi. Mau ngomong lagi gak jadi. Sampai pernah berbisik, ya Allah sekiranya gara-gara lisan aku masuk neraka, aku rela engkau jadikan aku menjadi orang yang bisu. Sampai berkata begitu. Tapi dia balik lagi, oh enggak ya Allah, aku ingin berjuang untuk memanfaatkan lisan demi kepentingan orang lain. Itu saking khawatirnya ya dengan lisan. Karena lisan ini ya Allah, ini juga ada pesannya juga nih. Menjaga lisan katanya. Jaga lisan dan hati. Tapi jaga lisan dan hati, pesannya ini dari pembimbing akhwat nih. Gak tahu ya. Karena memang ada yang sering terkena dosa akibat mata, ada yang sering terkena dosa akibat lisan. Pada umumnya yang sering berdosa karena mata pada umumnya, bukan di sini tapi pada umumnya laki-laki gitu. Tapi yang paling sering terkena dosa akibat lisan pada umumnya adalah perempuan gitu. Perempuan lebih banyak berdosa akibat lisan, laki-laki sering banyak berbuat dosa akibat mata. Dan dua anggota ini adalah merupakan anggota yang sangat berperan dalam menentukan masa depan, mau baik atau mau buruk, lisan dan mata ini. Ya Alhamdulillah Allah berikan kepada kita sampai saat ini masih bisa berbicara dan masih bisa melihat. Dan bagi yang memang ditutup matanya karunia dari Allah sebetulnya. Seperti guru kita ya Ustaz kita, Ustaz Syahrul, beliau dulunya waktu kesini itu beliau melihat. Tapi ya dengan izin Allah, karunia Allah, dan beliau syukuri itu. Saya sudah ngobrol dengan beliau, ya ini karunia dari Allah katanya. Saya ditutup mata saya sehingga ya kalau tidak ditutup nggak tahu bisa kuat hafalan apa enggak. Maka karena itu diberi oleh Allah kita ini masih bisa melihat, jangan sampai kalah sama yang
ditutup matanya. Dalam memanfaatkan mata kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian ini buat akhwat kelihatannya nih, pentingnya jaga kesehatan. Betul ya akhwat kurang menjaga kesehatan? Saya nggak tahu nih. Kadang-kadang kurang menjaga makanan, minuman, atau mungkin makanannya dipilih-pilih, pokoknya yang gini saya emang nggak senang, sehingga akhirnya kurang makannya. Padahal insya Allah makanan di sini barokah ya, barokah sini insya Allah. Saya dulu pernah menyampaikan kisah Imam Syafi'i, cuma ada yang lupa apa enggak. Kalau lupa normalnya, kalau ingat itu abnormal. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, sekali waktu beliau mengunjungi muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali itu murid Imam Syafi'i, murid kesayangannya. Karena kecerdasannya, kekuatan hafalannya, kan Imam Ahmad bin Hanbal punya musnad ya, kumpulan hadis 1.000.000 hadis. Hafal itu Ahmad bin Hanbal. Dan hafalnya hadis itu bukan cuma matannya, sampai sanadnya itu. Jadi 1.000.000 hadis itu hafal sampai jalurnya hingga Rasulullah. Makanya Imam Syafi'i sangat menyayanginya. Dan apabila Ahmad bin Hanbal berbeda cara memahami hadis, cara memahami ayat Al-Quran, enggak dihardik, dihormati, dihargai. Anak cerdas, biarin aja berbeda dengan aku. Nah, Al-Imam Syafi'i sekali waktu berkunjung ke rumah Ahmad bin Hanbal. Keluarga Ahmad bin Hanbal sangat hormat kepada guru orang tua mereka, ya. Dihormati betul. Dan ketika Al-Imam Syafi'i disediakan makanan, hidangan yang cukup menarik buat sang guru ya, maka Imam Syafi'i makan, membuat keluarga Ahmad bin Hanbal kaget. Kiai makannya banyak juga nih katanya. Dikira enggak segitu gitu makannya. Ternyata banyak makannya. Udah selesai. Kemudian masuk ke tempat istirahat. Imam Syafi'i semalaman enggak kelihatan keluar. Sementara sekeluarga Imam Ahmad bin Hanbal biasa keluar untuk ambil air wudhu. Maklum mungkin rumahnya dengan kamar mandinya enggak masing-masing kamar ada kamar mandinya barangkali. Kayak di sinilah gitu keluar, kan gitu ketahuan keluarnya. Nah, Imam Syafi'i enggak kelihatan keluar. Sementara keluarga Ahmad bin Hanbal pada keluar untuk ambil air wudhu, sholat qiyamul lail. Pertanyaan kedua ini ya, kemarin makannya banyak, sekarang enggak keluar-keluar, kekenyangan kali. Itu mah bukan Imam Syafi'i, itu mah santri yang gitu mah. Gak bisa bangun malam karena kekenyangan. Ya, saya ingin sampaikan lagi, hati-hati kalau menjelang tidur malam ya, jangan dipenuhi perutnya. Bahaya itu buat kesehatan. Saya sering diingatkan ya oleh dokter-dokter itu. Jadi paling dekat itu 2 jam. Makanan itu sebelum tidur itu paling dekat 2 jam. Kalau minum boleh, kalau minum. Tapi makanan itu mestinya enggak. Terutama nasi. Kalau buah-buahan masih memungkinkan. Tapi kalau yang ngandung karbohidrat itu hendaklah jaga jarak antara makan dengan tidur. Itu demi menjaga kesehatan. Ya, kalau bicara kesehatan kan pengalaman saya nggak akan bisa dikejar oleh antum, nggak. Kalau ilmu bisa dikejar oleh antum. Tapi kalau usia nggak ada yang mampu ngejar. Ayo silakan, ada yang mau ngejar usia saya? 1 hari aja nggak akan bisa ngejar. Ya alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Allah. Hidup sampai hari ini. Pada tahun 2016 sudah tidak memandang lagi akan bisa hidup sampai besok. Sakitnya waktu itu luar biasa.
Tapi sekarang ya diberi oleh Allah nikmat sehat sampai saat ini. Jaga makanya kesehatan, syukuri. Menjaga kesehatan itu salah satu langkah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apabila memang ya sudah tidur, maka kita akan segera bangun. Dan salah satu cara untuk supaya bangun tepat sebelum tidur, mohon kepada Allah. Ingin bangun jam sekian. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu waktu masih belajar itu kadang-kadang di luar jangkauan lah gitu. Semalaman gak tidur karena musim panas, gak ada kipas, apalagi AC. Musim panas di Mesir sampai di atas 40 derajat, dibuka jendela gak bisa tidur-tidur. Sampai akhirnya subuh, itu bulan Ramadan biasanya itu. Bulan Ramadan ya sudah malam sholat bersama umumnya jemaah tarawih ya. Kemudian sahurnya juga jam 3. Karena memang kalau musim panas lama siangnya, sebentar malamnya. Jam 3 sahur, kadang-kadang gak sempat berbuka, cuma minum, waktu berbuka itu minum aja terus banyak. Sedikit lah gitu diisi iftar. Makan nanti sahur. Setelahnya sholat subuh, sedangkan jam sekian akan berangkat ke kampus. Udah, saya tidur. Minta bantuan ke tetangga beda kamar. Kalau jam sekian saya belum bangun, mohon bangun. Iya, siap. Pas orang tersebut mau membangunkan saya duluan membuka pintu. Kamu udah bangun? Iya, alhamdulillah. Nggak tahu saya itu pas lagi tidur itu sepertinya ada yang ngetuk pintu. Ada yang baca salam, nggak tahu, ternyata nggak ada. Ya itu sudah entah malaikat, entah jin diperintah oleh Allah bangunin tuh Saiful Islam gitu. Alhamdulillah nggak dipertemukan sih dengan jinnya. Kalau dipertemukan kayak apa wajahnya? Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, kamu tidak akan bisa melihatnya. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia dan kaumnya melihat kamu di mana kamu tidak melihat mereka. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku suka bertemu dengan jin, suka ngobrol dengan jin, suka bercanda dengan jin, itu jin yang acting. Ya. Jin yang acting menjelma jadi manusia. Dan itu bukan jin yang soleh itu. Atau mungkin dia jin itu mukmin, cuma dia terlalu sering bercanda itu. Ya, sementara manusianya serius itu, padahal jinnya bercanda. Dan kita khawatir itu jin yang fasik. Ya. Kalau jin yang soleh gak akan mau berkomunikasi dengan kita. Jin yang tidak soleh yang mau berkomunikasi dengan manusia. Karena jin yang soleh sibuk dia melaksanakan tugas sebagai hamba Allah. Ibadah, berdakwah, nolong yang lain. Ya, belum selesai Imam Asy-Syafi'i. Semalaman tidak kelihatan keluar. Pas sudah azan subuh belum keluar juga. Sudah sholat sunat qobliyah belum keluar juga. Pas sudah terdengar iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, beliau keluar langsung menuju mihrab, langsung jadi imam. Kok enggak wudhu dulu langsung jadi imam, gimana sih? Semalaman enggak keluar, sampai mau sholat pun enggak keluar kelihatan wudhu, tapi langsung menuju tempat imam jadi imam. Keluarga Imam Ahmad bin Hambal bertanya-tanya, emang buat kiai imam boleh kali ya? Sholat subuh tanpa wudhu mungkin buat kiai mah, ya kita makan belum tahu ilmu lah gitu. Belum mencapai makomnya, can katahekan ilmuna, biarin aja lah. Tapi penasaran, pas sudah agak siangan, sudah rileks, sudah santai, salah seorang anggota keluarga Ahmad bin Hambal mendekat kepada Imam Asy-Syafi'i dengan punten-puntennya. Apa bahasa Arabnya puntennya? Ada orang Arab bukan bahasa orang Sunda. Minta maaf, minta izin. Iya, ada apa?
boleh saya mau bertanya, tapi pertanyaannya ini mungkin kurang sopan. Nah, dengan kalimat itu kan jadi sopan ya. Emang mau nanya apa? Sangat pribadi sekali. Pribadi maksudnya ya pribadi engkau sendiri. Enggak apa-apa, silakan tanyakan. Mau nanya apa? Iya, pertama tadi malam saya lihat Syekh itu kan, imam itu kan makannya banyak. Ada apa sih di balik makanan yang banyak? Biasa-biasa saya dengar-dengar kalau orang yang soleh itu makannya enggak banyak, tapi kelihatan tadi malam banyak. Terus ya kedua, semalaman enggak bangun-bangun, enggak kelihatan keluar, padahal kami semuanya qiyamul lail. Dan yang paling sulit untuk saya tahan-tahan adalah ketika tadi salat subuh kok langsung aja jadi imam padahal enggak kelihatan wudu dulu. Mohon penjelasan dengan segala hormat. Oh baik, bagus pertanyaannya. Pertama, urusan makanan. Memang tadi malam saya makan di luar kebiasaan. Enggak segitu biasanya saya makan. Kenapa aku makan banyak tadi malam? Soalnya aku yakin yang disediakan dalam keluarga ini makanannya penuh barokah, hasil amal soleh, hasil usaha yang halal. Karena itu ingin sekali-sekali perutku diisi dengan makanan yang barokah. Nah ini silakan pakai jadikan dalil nih. Hah? Jadikan dalil ikhwan akhwat. Oh makannya banyak, barokah gitu. Nambah lagi, iya barokah nih. Boleh itu menjadikan dalil. Iya. Kemudian kedua, semalaman tidak kelihatan keluar, kata Imam Syafi'i. Enggak sempat aku keluar. Kok enggak sempat? Iya. Banyak masalah yang sedang aku fikirkan semalaman. Aku tulis. Jadi semalaman itu beliau tidak tidur. Bukan tidak bangun, tapi tidak tidur. Kalau kita nggak tahu nih, kalau nggak ke kamar mandi, nggak tidur apa nggak bangun. Beliau itu nggak tidur semalaman, memikirkan masalah umat. Jadi kalau begitu istilah bahwa tahajud harus tidur dulu nggak berlaku itu. Kemudian pas subuh, kenapa nggak kelihatan wudhu dulu? Udah can batal di maghrib. Oh, luar biasa. Jadi Imam Asy-Syafi'i sholat subuh dengan wudhu maghrib. Ada yang sanggup di sini? Ya Allah, itu nggak batal-batal. Berarti sehatnya badan beliaunya. Ya kalau nggak sehat nggak akan sanggup itu. Kalau saya, terutama saat-saat sekarang, kadang-kadang dari sejak bangun sampai sholat subuh itu berapa kali wudhu. Baru aja sholat 2 rakaat, aduh, udah mau ke toilet. Sampai ke toilet, ya enggak membuang apa-apa, cuma gas aja yang keluar. Udah wudhu, sholat. Belum selesai sholat, udah mau batal lagi. Ya begitulah kondisi fisik. Dan Al-Imam Syafi'i kan lahir beliau tahun 150 Hijriyah. Wafat tahun 206. Oh, cuma 56 tahun. Usianya di bawah saya wafatnya beliau ya. Tapi karyanya luar biasa. Saya membaca juga riwayat hidup Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau wafat masih punya program sedang menulis. Menulis kitab judul ke 198. Hampir 200 judul buku beliau. Itu wafatnya masih sedang dalam keadaan program menulis. 2 hari yang lalu kan Al-Qaradawi meninggal. Al-Qaradawi itu dulu sebelum ada laptop, sebelum ada komputer, produktif luar biasa, nulis tangan. Langsung dikasihkan kepada penerbit. Itu berangkat dari Qatar ke Mesir naik pesawat, ya sekitar 2 jam lah atau 3 jam. Naik langsung dia pegang kertas, tulis terus buku. Turun dari pesawat itu langsung siap dicetak bukunya. Selama dalam pesawat nulis terus.
Kalau saya mah kemarin nulisnya pakai laptop masih mendingan lah gitu, banyak yang dikerjakan. Saya memang waktu berangkat umroh dari bandara ke bandara ya tidur sebentar. Memang kalau sudah menulis itu lebih yakin lagi, lebih mudah gitu untuk tidak tidur itu kalau dipakai menulis. Tapi kalau tidak menulis ya tidurlah pasti. Nah, saya juga berjuang ya, setelahnya saya lihat Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Seperti itu saya pun harus berjuang. Cuma kalau saya naik turun, naiknya 1 kali, turunnya 2 kali. Naik semangat 1 kali, turunnya 2 kali. Ya, tapi diusahakan terus berjuang. Jadi kembali kepada yang tadi bahwa Al-Imam Syafi'i dia sholat subuh dengan wudu maghrib. Rasul juga pernah sholat maghrib dengan wudu subuh, pernah. Itu salah satunya adalah menjaga kesehatannya mereka luar biasa. Maka karena itu diharap antum semuanya masih muda-muda, jaga kesehatan untuk kepentingan ibadah. Menjaga kesehatan ibadah. Urusan siapa yang memberikan kesehatan? Pemberi kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha semata-mata mencari ridha Allah. Yang menentukan hasil Allah. Jangan beriman kepada usaha. Apa maknanya tuh? Olahraga melaksanakan perintah Allah. Tidak menjamin. Olahraga tidak menjamin kesehatan. Yang menjamin kesehatan, yang memberi kesadaran kepada kita mau menjaga. Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana umpamanya sekarang menghafal Quran, mempelajari ilmu. Yang memberi ilmu Allah. Bukan guru. Guru perantara. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasul. Rasul wafat dilanjutkan oleh para ulama sampai kepada guru-guru kita. Itu adalah utusan dari Rasulullah sebagaimana pernah saya sampaikan. Khalifah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Kata khalifatan dengan bentuk nakirah itu menunjukkan umum. Kalau ini ja'ilun fil ardi al khalifata, kalau pakai al itu tentu khalifahnya. Tapi kalau khalifatan umum artinya setiap saat Allah angkat hamba-hamba pilihannya untuk menjadi khalifah. Antara lain melanjutkan atau menyampaikan ilmu dari Allah kepada para santri, itu termasuk khalifah fil ardi. Ya. Karena memang melanjutkan kalimat, kan khalifah itu, khalfa itu belakang ya. Khalifah Rasulullah Abu Bakar, Rasul wafat ada khalifah, melanjutkan. Jadi dari Allah kepada Rasul, dari Rasul kepada para sahabat, dari sahabat tabi'in terus sampai kepada saat ini, itu melanjutkan, itu khalifatan fil ardi. Apalagi pesan dari para musyrif ini yang perlu disampaikan. Ya, masih diingatkan kembali tentang kejujuran, ukhuwah, adab terhadap guru, jangan menyepelekan utang piutang. Hah? Ada gitu yang menyepelekan utang piutang di sini? Saya kurang percaya nih. Ya, urusan utang seberapapun, kalau kita niat berjuang untuk membayar, Allah berikan jalan. Apabila kita punya utang dan tidak punya niat untuk membayar, akan Allah tutup kemampuan untuk membayarnya. Hati-hati ya. Kecil utangnya, tapi kecil nanti juga mungkin, mudah-mudahan aja dia lupa. Allah akan menutup kemampuan membayar. Hati-hati itu. Sebesar bagaimanapun kalau kita ingin membayar, mohon pertolongan kepada Allah agar Allah berikan kepada kita kemampuan membayar. Allah berikan jalan. Karena itu kita yakin betul Allah Al-Ghani, Allah yang kaya. Kita yang miskin memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diharap dalam hal ini, apabila punya utang kepada teman atau kepada siapapun, jelaslah, saya yakin para santri nggak ada yang punya utang ke bank. Ke banknya kapan? Tapi paling-paling utang ke teman. Ya, sampai umpamanya lupa, itu hati-hati ya. Boleh jadi yang punya piutang masih ingat, tapi nggak berani, nggak enak mau nagihnya.
Dan kepada yang enggak enak mau nagihnya sing enak. Maksudnya apa? Rasul menegaskan rahimallahu rajulan idza qada wa idza iqtada. Rajulan samhan ya. Idza qada wa idza iqtada. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada orang yang berlapang dada. Apabila ada orang yang meminta mau minjam, selama dia ada langsung membantu meminjamkan. Dan setelahnya meminjamkan, dia berniat saya harus menyayangi dia. Jangan sampai saya biarkan dia punya utang sampai lupa. Saya harus mengingatkan. Nagih itu ibadah ya. Jangan dianggap sepele itu. Jadi meminta utang atau meminta dibayar itu adalah ibadah. Sehingga dinyatakan semoga Allah limpahkan rahmat kepada orang yang nagih utang itu. Bagus ya. Jadi jangan sampai aduh gak enak kamu nagih teh. Tapi perlu, tapi gak enak. Tuh kan. Udah kalau gitu sampaikan. Dengan bahasa yang santun. Bahasa yang halus. Sekedar mengingatkan. Supaya sama-sama disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya baik itu ajalah dulu. Terlalu banyak nih. Saya masih capek soalnya tadi malam baru pulang agak terlalu malam dengan Kang Ali nih. Dan saya lagi ada minum obat jadi agak ngantuk nih. Obat yang saya minum obat gigi. Yang lain-lain alhamdulillah saya diberi nikmat sehat. Dokter gigi juga nanya, saya sekarang minum obat apa? Enggak, saya bilang enggak ada. Kecuali dari sini aja. Jadi ya membuat ngantuk. Baik itu aja untuk di pagi hari ini insyaallah. Jazakumullah khairan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.